pelajaran biologi. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana peristiwa regulasi ekspresi gen terjadi pada sel-sel eukariot. Salah satu contoh organisme eukariot yang paling mudah ditemukan yaitu adalah manusia. Kita merupakan makhluk multiseluler yang tersusun atas berbagai macam organ, dan setiap organ tersusun atas berbagai macam jenis sel. Di tubuh kita terdapat sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dengan bentuk cekungan seperti ini. Kemudian, otot-otot kita terdiri dari sel-sel otot dengan bentuk unik yang mampu mengkontraksi serta relaksasi. Di saraf kita juga tersusun atas sel-sel saraf yang bentuknya juga unik, berfungsi mengantarkan rangsangan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah sel-sel dengan bentuk dan fungsi berbeda-beda ini memiliki susunan gen yang sama? Karena kita ketahui bentuk sel, fungsi sel diatur oleh gen. Kalau bentuk dan fungsinya berbeda, apakah gen-gen penyusun juga berbeda? Jawabannya adalah ya. Semua sel di dalam tubuh kita memiliki kumpulan gen yang sama. Hal ini karena semua sel tersusun berasal dari satu sel awal yang sama, yaitu zigot. Zigot mengalami pembelahan dan diferensiasi menjadi berbagai macam sel. Meskipun gennya sama, namun mekanisme regulasi ekspresi gen menyebabkan setiap jenis sel hanya mengaktifkan gen tertentu dan menonaktifkan gen lainnya. Gen yang diekspresikan berbeda, inilah yang membuat bentuk dan fungsi setiap sel menjadi berbeda. Kita mempelajari ekspresi gen pada eukariot. Kita ketahui ekspresi pada eukariot itu berbeda dengan prokariot. Kalau pada prokariot itu sel tidak dibungkus dalam membran, sehingga transkripsi dan translasi terjadi di tempat yang sama. Selain itu tidak ada juga modifikasi pasca transkripsi pada prokariot, sedangkan pada eukariot ada tahapan modifikasi. Setelah transkripsi, 1. Cara regulasi ekspresi gen pada eukariot. Regulasi ekspresi gen pada eukariot dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari tingkat transkripsi, pasca transkripsi, translasi, hingga pasca transklasi. Kita lihat dari gambar ini, DNA kebanyakan di inti sel, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu diproses menjadi mRNA yang matang. Di sini terjadi splicing, penambahan poli A dan kap metilguanosin. Setelah itu akan ditransport ke sitoplasma, dan di sitoplasma RNA ini akan bertemu dengan ribosom dan terjadilah translasi. Nah, mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot dapat terjadi di berbagai level. Seperti prokariot, ternyata ekspresi gen pada eukariot juga bisa dipengaruhi oleh kondisi luar. Salah satu gen diekspresikan ketika temperatur lingkungan terlalu tinggi adalah gen HSP70. Ketika temperatur lingkungannya normal, gen ini tidak diekspresikan, artinya kondisi lingkungan dapat menginduksi transkripsi dan gen HSP70. Bagaimana mekanismenya? Ternyata gen HSP70 ini diatur oleh HSE ini. Nah, gen ini akan ditranskripsikan bila daerah HSE ketempelan HSTF. Jadinya harus ada faktor transkripsi yang akan menempel dari HSE, barulah HSP70 ini dapat diekspresikan, dapat ditranskripsi hingga ditranslasikan. Artinya polimerase tidak akan bekerja, tidak akan menempel di promotor HSP70 sebelum HSTF menempel di HSE. Menariknya, ketika temperatur lingkungan ini normal, HSTF ini inaktif ketika temperaturnya meningkat dan dikatakan bahaya bagi sel-sel. Maka HSTF ini akan mengalami aktivasi sehingga HSTF aktif kemudian menempel di HSE. Maka promotor dapat ketempelan polimerase dan polimerase akan mentranskripsikan HSP70. Ketika temperatur kembali normal atau tidak terjadi peningkatan suhu yang terlalu ekstrim, HSTF selalu inaktif. Selain faktor lingkungan, faktor biologis seperti hormon juga mempengaruhi regulasi ekspresi gen pada sel eukariot. Hormon dapat dibedakan menjadi hormon steroid dan hormon peptida. Perbedaan struktur dan ukuran kedua jenis hormon ini menyebabkan mekanisme kerjanya berbeda. Hormon steroid bersifat leukotriense,
sehingga dapat melewati membran sel dengan mudah. Setelah memasuki sitoplasma, hormon steroid akan berikatan dengan reseptor spesifik dan membentuk kompleks hormon reseptor. Kompleks ini kemudian masuk ke dalam inti sel dan berikatan langsung dengan DNA untuk menginduksi transkripsi gen tertentu. Sebaliknya, hormon peptida memiliki ukuran lebih besar dan bersifat hidrofilik, sehingga tidak dapat melewati membran sel. Hormon ini bekerja dengan berikatan pada reseptor yang berada di permukaan membran sel. Ikatan tersebut mengaktifkan rangkaian transduksi sinyal di dalam sel, yang akhirnya mengaktifkan faktor transkripsi di inti sel untuk memicu proses transkripsi. Pada tahap pasca transkripsi terjadi proses splitting, yaitu pembuangan intron dan penyambungan ekson. Menariknya, satu gen dapat menghasilkan berbagai jenis polipeptida melalui mekanisme splicing alternatif. Jika gen memiliki banyak intron dan ekson, kombinasi ekson yang dipertahankan dapat berbeda-beda, sehingga mRNA dan protein yang dihasilkan pun beragam. Contohnya adalah gen troponin T pada otot yang mampu menghasilkan puluhan jenis mRNA berbeda. Contoh lain adalah gen calcitonin yang juga menghasilkan protein berbeda tergantung pada pola splicing yang terjadi. Selain splicing, penambahan ekor poli A pada mRNA juga berperan dalam mengatur stabilitas mRNA. mRNA yang memiliki ekor poli A cenderung lebih stabil dan dapat ditranslasikan berkali-kali, sehingga menghasilkan lebih banyak protein. Sebaliknya, mRNA yang tidak memiliki poli A atau mengandung urutan tertentu sebelum ekor poli A akan lebih cepat terdegradasi, sehingga jumlah protein yang dihasilkan lebih sedikit. Mekanisme ini memungkinkan sel mengendalikan jumlah protein yang diproduksi meskipun transkripsi tetap berlangsung. Sekian video pembelajaran biologi. Sampai jumpa, sahabat biologi.